Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa hari ini melalui renungan hari ini yang akan kita sama-sama dengarkan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan masih memberi kami nafas, masih memberikan kami kehidupan untuk menjalani hari yang baru ini. Sebelum kami menjalani hari baru ini, berkati urapi firman-Mu sehingga terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita dari ayat ini belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tema kita hari ini bicara tentang menyerahkan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Selama kita masih diberi hidup, selama kita masih diberi nafas, selama kita masih ada hari ini, dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya saat ini, serahkan hidup kita, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan dan mempercayakan hidup pada Tuhan bukan berarti kita ini tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa lagi. Kan saya sudah serahkan, sudah percayakan kepada Tuhan. Jadi saya diam-diam saja, cukup diam saja, Tuhan nanti akan bertindak. Tidak, yang dimaksud di sini menyerahkan dan mempercayakan, kita masih tetap melakukan aktivitas kita sebagaimana kita harus menjalani kehidupan. Tetapi di dalam menjalani aktivitas kita tersebut, kita belajar untuk menyerahkannya, mempercayakannya kepada Tuhan. Jadi inilah yang disampaikan Tuhan melalui pengalaman hidup daripada Raja Daud. Kita tahu siapa itu Raja Daud. Ayat ini disampaikan oleh Raja Daud ya, melalui pengalaman hidupnya waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat di sini peperangan demi peperangan, persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan dialami oleh Daud waktu dia masih diberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Dan bagaimana dia bisa memenangkan peperangan demi peperangan, mengalahkan pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan yang ada dalam kehidupannya. Dia ceritakan dia sampaikan melalui ayat ini. Dan rahasia keberhasilannya untuk mendapatkan kemenangan demi pemenangan, kekuatan demi kekuatan, melewati setiap pergumulan persoalannya. Apa yang membuat dia kuat? Dia sampaikan kepada kita pagi hari ini melalui firman-Nya. Apa yang dia katakan di sini? Bahwa kita harus belajar untuk apa? Menyerahkan dan mempercayakan apapun yang ada dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itulah di Amsal juga dikatakan, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi penyerahan itu kepada Tuhan penting dalam hidup kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, beban-beban tersebut dikatakan serahkan, percayakan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena hidup ini tidak lepas dari rencana dan berbagai rencana. Hidup ini tidak lepas dari berbagai perbuatan demi perbuatan, aktivitas demi aktivitas yang kita lakukan. Tetapi saran Tuhan ya, perkataan Tuhan melalui Daud hari ini, pengalaman hidupnya, dan melalui Amsal dikatakan di sini, mari kita belajar untuk menyerahkan sama Tuhan. Jadi selama kita tadi sudah dikatakan di awal, selama kita ada di dunia ini, percayalah setiap kita tidak akan luput dari yang namanya berbagai pergumulan persoalan dalam hidup. Karena hidup ini ya, menjalani hidup ya pasti kalau kita sudah diberi kesempatan hidup, berarti kita harus siap juga untuk menjalani hidup. Dan ketika kita menjalani hidup, tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, persoalan masing-masing yang mungkin itu menindih kehidupan kita, yang membebani kehidupan kita. Mungkin kita bisa saja jadi tertekan, kita juga serba salah, kita jadi mungkin juga berpikir yang macam-macam ya. Dan pada saat ini Daud katakan bahwa kita harus belajar untuk menyerahkan, mempercayakan apa yang menjadi masalah pergumulan persoalan kita. Jadi kita seringkali ya dalam hidup ini merasa cemas ya akan masa depan kita, akan sesuatu yang terjadi ke depan. Karena kita berpikir, aduh kalau begini terus masih bisa enggak ke depan kita
berjalan lebih baik lagi. Dan banyak hal kecemasan yang ada dalam kehidupan kita, banyak keputusan-keputusan yang membuat kita ragu. Namun hari ini Tuhan berbicara melalui Raja Daud kepada kita. Rahasia untuk Tuhan bertindak, rahasia Tuhan melakukan segala kuasanya, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menolong kita. Rahasianya, kata Daud, belajar untuk berserah, belajar untuk percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan bertindak, saya percaya air bisa dirubah menjadi anggur. Kalau Tuhan bertindak, saya percaya Lazarus yang meninggal 4 hari dibangkitkan kembali oleh Yesus. Kalau Tuhan bertindak, maka Petrus bisa berjalan di atas air. Bukan hanya kalau Yesus biar jalan di atas air, itu biasa saja karena dia Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bertindak, dia menyampaikan sesuatu sama kita dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita juga bisa berjalan di atas masalah, pergumulan, persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Kita belajar untuk hari ini diingatkan oleh Tuhan, serahkan hidup pada Tuhan. Ya, kata serahkan hidup pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya itu menunjukkan bahwa kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita, dan Tuhan akan bertindak ketika kita berserah. Maukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus melihat Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, melihat Tuhan menolong kehidupan kita, melihat kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup kita? Dan Tuhan tidak akan bertindak kalau kita tidak berserah dan percaya. Sama dalam kehidupan peperangan demi peperangan. Daud kan hidupnya pada zaman dia hidup, Raja Daud hidupnya itu dipenuhi peperangan demi peperangan. Dia melihat di dalam peperangan tersebut, selama seseorang belum menyerah, maka peperangan itu terus berjalan, peperangan itu terus berlanjut. Tetapi ketika salah satu di antara orang yang berlawanan, yang bermusuhan, salah satu menyerah, maka peperangan itu akan berhenti. Demikian juga dalam kehidupan kita. Selama kita belum menyerah, selama kita masih mengandalkan kekuatan kita, masih mengandalkan apa yang ada pada kita, selama kita masih melawan, maka Tuhan susah untuk bertindak dalam kehidupan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengangkat tangan kita. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, saya berserah, saya percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan kekuatan saya tidak mau mengandalkan kepintaran saya tidak mau mengandalkan apa yang ada pada saya. Justru apa yang ada pada saya, Tuhan mohon kekuatan-Mu di dalamnya, supaya melalui apa yang Tuhan berikan pada saya, melaluinya saya belajar untuk melibatkan Tuhan, untuk menyerahkannya dan mempercayakannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud katakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Dengan kata lain, rahasia untuk Tuhan bertindak, rahasia untuk kuasa Tuhan dinyatakan melalui hidup kita, rahasia untuk melihat perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan, rahasia untuk kuat dan bisa melewati pergumulan, masalah, persoalan kita dalam hidup ini. Rahasianya adalah berserah dan percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk tolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkan apa yang menjadi beban kita, percayakan kepada Tuhan. Lakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Bagi kita yang di keluarga, lakukan bagaimana keluarga yang takut akan Tuhan. Bagi kita dalam usaha pekerjaan, lakukan semuanya dengan rasa takut dan percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan di dalam aktivitas kita, saya percaya Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, firman-Mu mengajar kami supaya kami menyerahkan kehidupan kami dan mempercayakan kepada Tuhan. Dan ketika kami menyerahkan kehidupan kami dan mempercayakan kepada Tuhan, kami tidak mengandalkan apa yang kami punya, tapi mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bertindak untuk menolong kami dalam rumah tangga kami, menolong kami dalam usaha pekerjaan kami, baik itu dalam sekolah perkuliahan kami, baik itu dalam aktivitas kami. Tuhan, kami percaya kalau kami berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menyertai kami. Dan kalau Tuhan menyertai kami, Engkau berjanji Engkau akan buat kami berhasil, Engkau buat kami sukses, Engkau buat kami akan beruntung. Dan biarlah keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan tersebut kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menjalani sepanjang hari ini. Pimpin dan tuntun kami dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Karena
di sanalah letak kekuatan kami, letak pertolongan dan perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.